Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Yusuf Afandi, NRP 1031171000000048, Teknik Elektrootomasi ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Prima, NRP 10311711000076. Saya Graciana, NRP 10311711000074. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi Firmansyah, NRP 10311711000075. Perkenalkan, nama saya Dinta Pawaski Dewe, NRP 10311711000002. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pentingnya penerapan regulasi dan keselamatan kerja pada dunia industri. Ya, dalam presentasi kali ini yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari K3. Perlu kita ketahui, K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi yang kita ambil ada dua, yaitu K3 menurut keilmuan dan K3 menurut OHSAS 18001 tahun 2007. Yang pertama, yaitu K3 menurut keilmuan. Berbunyi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau yang disebut PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua adalah K3 menurut OHSAS nomor 18001 tahun 2007. Keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain. Nah, orang lain ini yang dimaksud yaitu kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Kemudian K3 memiliki sebuah logo, di mana logo ini memiliki warna hijau berbentuk palang dilingkari roda bergigi berjumlah 11 berwarna hijau dan didasari oleh warna putih. Logo ini mempunyai arti dari masing-masing bentuknya. Yang pertama yaitu palang. Palang itu bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian untuk warna hijaunya adalah melambangkan selamat, sehat, dan sejahtera. Untuk warna dasar putih melambangkan putih, suci, dan bersih. Dan jumlah roda gigi yang berjumlah 11 yaitu bermakna terdapat 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu APD. Definisi APD. APD atau alat pelindung diri adalah suatu alat yang berfungsi untuk melindungi atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh para pekerja untuk menghindari terjadinya resiko-resiko kecelakaan kerja. APD ini banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita sering menjumpai tenaga medis menggunakan APD seperti baju hazmat, kemudian Google Eye Glasses, menggunakan face shield, kemudian hand gloves, dan lain-lain. Itu adalah protokol yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk tenaga medis dan diperuntukkan untuk menghadapi pasien-pasien positif COVID-19 di Indonesia. Nah, banyak sektor di Indonesia yang mewajibkan para pekerjanya untuk memakai alat pelindung diri atau APD. Salah satunya itu sektor industri. Nah, kemudian kewajiban penggunaan APD. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengusaha itu wajib menyediakan APD sesuai dengan standar nasional Indonesia.
Nah, siapa saja sih di industri yang wajib menggunakan APD? Jawabannya adalah semua elemen di industri itu wajib menggunakan APD dengan standar nasional Indonesia, tak terkecuali. Entah itu divisi engineer, entah itu divisi finance, entah itu divisi manajemen perusahaan, itu wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri, dan regulasi serta rambu-rambu yang harus ditaati di suatu industri. Kewajiban perusahaan yang pertama, menyediakan APD dengan standar SNI. Kenapa standar SNI? Karena standar SNI adalah standar yang telah diuji kelayakan dan kualitasnya oleh pemerintah Indonesia. Sehingga APD dengan standar SNI setelah dinilai aman. Banyak APD di luaran sana itu yang tidak sesuai dengan standar SNI, yang justru akan membahayakan para pekerja, walaupun harganya cenderung lebih murah. Yang kedua yaitu melakukan safety training secara rutin. Salah satu contohnya yaitu melakukan simulasi kebakaran. Kita bakal diajarkan tentang bagaimana kita escape dari suatu kebakaran, bagaimana cara memadamkan api, dan bagaimana cara kita menghindari faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran di industri. Contoh lainnya yaitu ketika kita bekerja di suatu industri minyak dan gas, apalagi ketika kita bekerja di suatu bagian offshore atau bagian lepas pantai, kita salah satu moda transportasinya yaitu menggunakan helikopter. Jadi kita bakal diajarkan tentang bagaimana cara kita escape dari suatu kecelakaan helikopter. Salah satu contohnya yaitu kecelakaan helikopter terbalik di tengah laut, seperti itu. Yang ketiga yaitu melakukan safety induction. Safety induction adalah pengenalan aspek-aspek safety yang terdapat di industri. Nah, sebagai contoh, saya pernah melakukan project di suatu industri manufaktur terbesar di Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia, itu melakukan safety induction. Jadi saya wajib mengikuti safety induction, di mana saya diajarkan tentang aspek-aspek keselamatan, kemudian APD apa saja yang wajib digunakan ketika saya berada di lingkungan perusahaan tersebut, dan aspek-aspek lainnya. Itu wajib, dan ketika saya tidak mengikuti safety induction, saya tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di lingkungan industri tersebut. Itu menurut saya merupakan suatu protokol yang wajib diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berbagai macam industrial safety equipment. Nah, di sini saya hanya menjelaskan beberapa safety equipment saja, karena di berbagai sektor di industri di Indonesia itu berbeda-beda, tergantung bergerak pada sektor apa. Itu mereka bakal menggunakan standar yang berbeda-beda untuk APD-nya. Pertama ada safety helmet seperti ini. Ini digunakan untuk melindungi kepala kita dari benturan benda-benda, kemudian menghindari kita terjatuh dan lain-lain, sehingga kepala kita menjadi aman. Nah, kemudian ada safety earmuffs atau pelindung telinga. Jadi ini biasanya digunakan di industri yang terdapat mesin-mesin yang dapat mengganggu pendengaran dari para pekerjanya. Kemudian contohnya lagi, ketika kita berada di bangunan lepas pantai, itu kita akan berhadapan langsung dengan kencangnya angin laut, sehingga itu bakal mengganggu sistem pendengaran kita, seperti itu. Kemudian ada safety vest seperti ini. Ini adalah atau rompi keselamatan. Ini digunakan untuk sebagai tanda adanya suatu pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat. Nah, sebagai contoh di industri manufaktur itu terdapat banyak forklift yang berlalu lalang dan bergeraknya sangat cepat. Itu pengemudinya penglihatannya akan terlihat kurang jelas. Nah, maka dari itu kita diwajibkan untuk menggunakan safety vest atau rompi keselamatan ini supaya kita diketahui oleh
pengemudi tersebut sehingga kita tidak tertabrak oleh pengemudi forklift tersebut. Kemudian ada safety shoes. Safety shoes ini atau sepatu safety ini digunakan untuk melindungi kaki kita dari benturan, dari misalnya kita bekerja dalam industri kimia dan lain-lain. Itu penting sekali untuk digunakan. Kemudian ada safety mask. Safety mask ini digunakan di hampir seluruh industri di Indonesia, tidak terkecuali. Apalagi kalau misalnya kita berada di industri petrokemikal. Nah, di situ kita akan berhadapan langsung dengan proses-proses kimia yang akan mengganggu sistem pernapasan kita kalau kita tidak menggunakan safety mask. Kemudian ada safety eyeglasses, itu digunakan di industri-industri yang biasanya akan mengganggu mata kita. Misalnya kita melakukan pengerjaan mekanik. Nah, pengerjaan mekanik misalnya melakukan pemotongan besi, seperti itu kan akan menimbulkan partikel-partikel kecil yang akan masuk ke dalam mata kalau kita tidak menggunakan safety eyeglasses. Kemudian terdapat safety gloves. Safety gloves ini adalah sarung tangan yang digunakan ketika kita berkontak langsung dengan mesin biasanya, untuk menghindari tangan kita tergores, untuk menghindari benda-benda panas dan lain-lain. Kemudian ada safety sheets. Ini biasanya warnanya sama seperti safety vest dan fungsinya untuk mengetahui ada para pekerja yang sedang melakukan pekerjaan. Selain itu, safety sheets ini melindungi tubuh kita dari misalnya air, cairan kimia, kemudian api dan lain-lain. Kemudian ada safety equipment for working at height. Itu digunakan biasanya di dada dan di punggung untuk para pekerja yang mengerjakan pekerjaan di atas, ya, bekerja pada ketinggian seperti itu. Nah, kemudian APD itu diterapkan berbeda-beda tergantung pada sektor industri seperti apa di Indonesia. Salah satunya di industri minyak dan gas di offshore, di bangunan lepas pantai. Itu kita akan menggunakan APD seperti safety helmet, kemudian safety suits, kemudian earmuffs, kemudian ada tambahan biasanya menggunakan pelampung untuk menghindari misalnya pekerja terjatuh ke laut dan menghindari kecelakaan helikopter dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada industri manufaktur. Industri manufaktur terdiri dari berbagai macam. Ada yang bergerak di bidang otomotif dan bidang kebutuhan pokok dan lain-lain. Itu memiliki standar yang berbeda. Misalnya di industri bahan pokok seperti pengalaman saya, itu saya mendapatkan kewajiban untuk menggunakan hairnet untuk menghindari rambut kita terjatuh ke dalam suatu proses di industri tersebut. Seperti itu, kita diwajibkan untuk menggunakan hairnet. Nah, selain hairnet, kita diwajibkan menggunakan APD lainnya seperti safety helmet, kemudian safety vest, dan safety shoes, seperti itu. Kemudian di industri pertambangan. Industri pertambangan terdiri dari berbagai macam. Jadi ada yang bergerak di bidang penggalian, ada di bidang seperti batu bara, kemudian di bidang emas, penggalian emas. Itu akan memiliki standar yang lebih lengkap karena mereka akan memiliki resiko tertimbun oleh runtuhan-runtuhan, bebatuan dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu salah satu contohnya industri konstruksi. Industri konstruksi ini terdiri dari berbagai macam, jadi mereka cenderung lebih lengkap tergantung mereka mengerjakan pekerjaan apa. Misalnya pekerjaan mekanik, mungkin mereka hanya menggunakan safety eyeglasses, kemudian menggunakan hand gloves itu, kemudian menggunakan safety helmet, kemudian menggunakan safety vest, kemudian safety shoes, seperti itu. Nah, biasanya di konstruksi sendiri juga menggunakan safety equipment for working at high. Itu digunakan ketika pekerja mengerjakan pekerjaan pembangunan, biasanya pada pengerjaan pada ketinggian, seperti itu.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai regulasi K3. Nah, pertama-tama, kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya arti kata regulasi itu sendiri. Regulasi menurut KBBI adalah pengaturan. Sementara regulasi K3 sendiri berarti peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berbicara soal peraturan perundang-undangan, maka tentunya terdapat dasar hukum yang melandasi hal tersebut. Dasar hukum yang melandasi keselamatan dan kesehatan kerja bertumpu pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari pasal tersebut, berarti tiap warga negara berhak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang berarti tiap warga negara berhak mendapatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam bidang pekerjaan, tentunya setiap pekerja berhak mendapatkan keselamatan dan kesehatan pada saat ia bekerja. Tentunya hal ini mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang istilah-istilah mengenai keselamatan kerja, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, kecelakaan, dan lain-lain. Berhubung kali ini kita akan membahas tentang regulasi keselamatan kerja, tentunya berhubungan dengan syarat-syarat keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 disebutkan 18 syarat keselamatan kerja bagi tiap-tiap tempat kerja. Dan akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang, mencegah terjadinya aliran listrik yang berbahaya, dan yang terakhir, menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Nah, 18 hal tersebut yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perusahaan atau tempat kerja dalam membuat suatu aturan keselamatan kerja. Adapun undang-undang lain yang mengatur tentang K3 seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Konvensi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Nah, jadi banyak sekali nih perundang-undangan yang mengatur tentang K3 ini. Hal ini menandakan bahwa pemerintah begitu memberi perhatian tentang tenaga kerjanya di Indonesia. Sekian penjelasan regulasi tentang ketenaga kerjaan dari saya. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa kasus contoh kecelakaan kerja di industri. Ya, kecelakaan kerja itu apa sih? Kecelakaan kerja itu suatu kejadian yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang dapat merugikan si korban, si manusianya itu maupun pihak perusahaan. Oke, beberapa kasus contoh kecelakaan kerja di industri bisa disebabkan oleh human error yang pertama. Yang kedua juga kurangnya SOP K3 pada perusahaan. Ya, ini yang saya alami pengalaman pribadi waktu menjalani part time di salah satu perusahaan industri.
kecil di bidang manufacturing. Jadi pembuatan mesin-mesin seperti conveyor, press maupun gilingan. Ya, di situ semua para pekerja tidak menggunakan alat APD, alat pelindung diri. Jadi misalkan ngelas itu tidak pakai kacamata hitam. Ya, itu kan bahaya buat mata. Cahaya las itu kan seperti kayak kita lihat sinar matahari ultraviolet. Nah, yang kedua juga dari mesin bubut. Ya, mesin bubut itu kan ngikir suatu besi. Nah, itu serpiannya itu biasanya muncrat-muncrat. Apa itu muncrat-muncrat? Terlempar, maksudnya ya itulah. Nah, itu kalau tidak pakai kacamata bening itu bisa mengenai mata dan itu sangat berbahaya. Nah, ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan manufacturing. Biasanya serpian itu langsung kena mata. Ini sedikit trik dari saya itu bisa pakai uang logam, digosokkan lalu didekatkan dengan mata. Nah, itu bisa membuat magnet kecil lah, seperti kita kayak menggosokkan kertas lalu kita tempelkan di rambut. Nah, seperti itu. Nah, ada contoh juga saya waktu semasa SMK. Nah, itu ada teman saya yang kurang paham mengenai instalasi motor. Jadi instalasi motor itu menggunakan 3 fase. 3 fase ini fase R, fase S, dan fase T. Nah, ini tidak boleh saling bersentuhan. Kalau bersentuhan terjadi hubung singkat dan ini bisa menyebabkan air blast, ledakan percikan api gitu. Nah, ini saya memberikan contoh beberapa di kanal YouTube. Ya, seperti ini. Tergulung di mesin. Ini mesin bubut namanya. Nah, si pekerja ini menggosokkan benda kerja. Entah apa maksudnya, menggosokkan ini sebenarnya tidak boleh. Nah, kejadiannya dia tergulung oleh mesin disebabkan kain yang ada baju lengan panjangnya itu. Nah, beberapa industri itu menyesuaikan baju kerjanya sesuai dengan bidang kerjanya. Nah, seperti ini di mesin bubut seharusnya tidak boleh lengan panjang, minimal 3/4 seperti ini. Ini 3/4. Tidak boleh lengan panjang. Kenapa? Ya, ditakutkan seperti ini. Nah, dia terlilit ini kan. Nah, ini masih beruntung ketika putaran motornya berkecepatan rendah. Beda lagi kalau kecepatan tinggi itu sangat berbahaya, bisa juga mengancam nyawa korban ini. Nah, yang harus diperhatikan oleh si penolong. Si penolong itu harus yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana cara menghentikan mesinnya terlebih dahulu, bukan menolong korban. Ya, seperti ini. Mesin tetap bergerak. Nah, si penolong pertama berusaha menolong korban, tidak mematikan. Nah, si penolong kedua baru mematikan mesinnya. Ya, ini yang harus diperhatikan. Oleh si penolong itu tadi. Nah, baru korban dievakuasi. Jadi menolong korban kecelakaan kerja itu harus juga punya pemahaman terkait penolongan pertamanya. Oke. Nah, ya ini yang seperti saya ceritakan tadi. Sama juga ini berkaitan dengan tegangan tinggi, yaitu 3 fase.
Ada 3 pekerja sedang maintenance panel. Nah, ya ini yang saya sebut tadi air blast, itu ledakan api. Yang harus diperhatikan di sini adalah ketika maintenance panel itu harus mematikan sumber daya terlebih dahulu, sumber powernya terlebih dahulu. Jadi seringkali yang terjadi yang namanya listrik kan tidak bisa terlihat toh, tidak bisa terlihat. Jadi bagaimana caranya kita memastikan dengan mentripkan apa namanya MCB atau ELCB. ELCB ini yang untuk sumber utama, yang MCB biasanya untuk sub kontrolnya itu harus dimatikan terlebih dahulu supaya tidak ada aliran listrik yang ada di panel tersebut. Nah, kemungkinan yang terjadi di sini bisa saya gambarkan adalah terjadinya hubung singkat antara 3 fasa, yaitu misalkan R sama S atau S sama T atau R sama T. Nah, itu 3 fasa tidak boleh saling tersentuh karena masing-masing fasa ini memiliki tegangan sendiri. Ya, ini sangat merugikan perusahaan sekali ini. Oke. Nah, yang ini mesin freeze ini namanya. Freeze atau mesin bor atau drill. Ini gerenda. Nah, seringkali juga kalau kita pakai gerenda itu, nah ini contohnya serpian besinya seperti ini. Nah, seringkali ketika kita memakai gerenda itu tidak pakai penutup ini, padahal penutup ini juga gunanya untuk melindungi percikan apinya itu. Nah, juga tidak pakai kacamata seperti ini. Ini salah satu contoh pakai magnet ya, mengambilnya pakai magnet. Nah, dan ini contohnya. Nah, ini alat pelindung diri. Jadi yang harus diperhatikan ketika kita kerja itu harus pakai alat pelindung diri. Semaksimal mungkin bagaimana caranya kita harus melindungi diri dari ancaman-ancaman kecelakaan kerja itu tadi. Oke, sekian dari saya, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yang satunya. Terima kasih banyak. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga yang dapat menyebabkan luka ataupun cedera. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, potensi akan terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja sangatlah tinggi. Seperti adanya bahaya getaran yang dapat berakibat pada terganggunya syaraf dan juga tulang belakang. Kemudian bahaya akan kebisingan yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat pendengaran dari pekerja tersebut. Seperti itu. Berikut adalah contoh penanganan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Contohnya, itu adalah penanganannya. Jadi untuk luka di area mata, jika serpihan besi dari proses las, bor maupun bubut masuk ke dalam mata, dapat dihilangkan dengan cara ambil sapu tangan yang telah dibasahi oleh air, kemudian buka kelopak mata di bagian bawah lalu usapkan. Seperti itu. Jika terdapat kotoran pada kelopak mata bagian atas, kedip-kedipkan mata di dalam air pada piring kecil, seperti itu. Selanjutnya yaitu jika terdapat luka pada kaki di daerah lutut
di bawah pastinya dapat diberikan pertolongan pertama terlebih dahulu. Kemudian jika luka ringan, luka dapat dibersihkan terlebih dahulu agar tidak infeksi. Kemudian baru diberi obat seperti obat merah ataupun obat oles dan sebagainya. Selanjutnya, jika luka berat, dapat menghubungi rumah sakit supaya korban dapat pengobatan dari dokter dengan cepat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh pekerja. Yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan lingkungan kerja, serta diperhatikan perawatan dan kebersihannya. Yang pertama yaitu seperti contoh yang telah disebutkan teman saya tadi, contoh kecelakaan kerja, kita dapat minimalisir dengan cara menggunakan earmuff, yaitu untuk melindungi telinga kita. Selanjutnya yaitu ada safety shoes yang digunakan untuk melindungi kaki kita agar kaki kita tidak luka saat kejatuhan barang ataupun terdapat serpian-serpian besi. Kemudian ada safety glasses yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya adanya loncat-loncatan benda kecil seperti itu agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya yaitu ada baju pelindung yang memiliki lengan panjang dan juga celana yang panjang sehingga dapat melindungi tubuh dari benda-benda yang tidak diduga loncat ke tubuh kita atau mengenai tubuh kita seperti itu. Selanjutnya ada untuk perawatan dan juga kebersihan. Ini juga perlu diperhatikan agar alat-alat dari pelindung diri ini tidak cepat rusak. Seperti contohnya earmuff ini dapat dilap saja, kemudian disimpan dalam ruangan yang sejuk, yang kering seperti itu. Lalu ada safety shoes juga bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat ataupun lap kering atau basah seperti itu. Lalu disimpan dalam ruangan yang kering dan juga sejuk. Selanjutnya yaitu kacamata, ini juga dapat dilap saja, kemudian disimpan di tempat yang kering. Selanjutnya baju pelindung ini bisa dicuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran, kemudian diangin-anginkan seperti itu. Lalu yang kedua, pencegahan yang dapat dilakukan oleh pekerja yaitu mengenali lingkungan kerja serta tanda bahaya yang dipasang oleh perusahaan. Jadi dengan begitu terdapat banyak sekali industri yang memiliki bahaya bahaya seperti zat kimia seperti itu, dan juga ada yang bahaya akan tegangan tinggi seperti itu harus diperhatikan. Lalu selanjutnya yaitu pencegahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu menyiapkan peralatan keselamatan. Yang pertama itu ada smoke detector yang dapat berbunyi jika terjadi asap yang berlebih. Kemudian ada alat untuk pemadam api. Ini juga sangat diperlukan saat terjadinya kebakaran awal, sehingga sebelum petugas kebakaran datang, api dapat cepat dipadamkan. Lalu selanjutnya ada tandu, ada selimut untuk melindungi luka dari korban. Terus selanjutnya ada peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yang sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh untuk menghambat maupun mengurangi rasa sakit dari korban. Lalu selanjutnya yaitu terdapat tiga pencegahan, yaitu yang pertama pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Primer ini merupakan, jadi primer ini yang utama. Jadi yang pertama untuk primer itu perilaku kesehatan diperhatikan. Kemudian ada faktor bahaya di tempat kerja seperti tadi tanda-tanda bahaya. Terus kemudian ada perilaku kerja yang baik. Kemudian keempat ada olahraga. Dan selanjutnya itu meningkatkan gizi agar pekerja ini tidak mudah terserang infeksi seperti itu saat terjadi kecelakaan. Lalu untuk yang pencegahan sekunder, yang pertama itu pengendalian melalui perundang-undangan. Lalu ada pengendalian administratif organisasi,
eksploitasi atau pembatasan kerja. Lalu ada pengendalian teknis, yaitu substitusi, isolasi, alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya yaitu pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan lingkungan secara berkala, surveillance yaitu pengawasan, kemudian ada pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Yang terakhir yaitu pengendalian segera di tempat kerja. Berikut, jadi ada pencegahan banyak sekali yang dapat dilakukan sehingga dapat menekan potensi akan kecelakaan kerja. Seperti itu. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.